Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sululatus Kurniadeningrum dengan NIM 190810201171. Saya dari kelas D, jurusan S1 Manajemen, dengan dosen pengampu Tommy Rizky Iza Kurni, SE, MSA. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk tugas ujian akhir semester akuntansi biaya 1. Untuk tugasnya sendiri, yaitu yang pertama, membuat soal proses costing di salah satu departemen, dengan di dalam departemen tersebut ada 3 hal di dalamnya, yaitu unit rusak, unit cacat, dan unit hilang atau tambahan. Pilih salah satu, unit hilang atau tambahan, dijawab beserta jurnalnya. Yang kedua, membuat soal dan jawaban berbeda tiap anak untuk biaya gabungan atau biaya sampingan beserta jurnalnya. Baiklah, saya langsung saja pada soal yang pertama. PT Sukses Selalu adalah sebuah perusahaan garmer yang menghasilkan pakaian. Berikut ini data produksi mengenai perusahaan tersebut yang terjadi di departemen kedua selama operasi. Ada unit ditambahkan, produk rusak, dan produk cacat. Unit rusak tidak dapat dijual. Pada unit dalam proses awal 95% selesai sebesar 15.000 unit, unit diterima dari departemen sebelumnya 25.000 unit, unit ditambahkan ke produksi 5.000 unit ditransfer ke departemen berikutnya 20.000 unit dalam proses akhir 80% selesai sebesar 15.000 unit rusak 70% selesai pada unit normal 7.000 unit, tidak normal 3.000 unit. Untuk biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya sebesar 10 juta rupiah, bahan 2 juta rupiah, tenaga kerja 5 juta rupiah, overhead pabrik dibebankan sebesar 1 juta rupiah. Biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya sebesar 50 juta rupiah, bahan 35 juta rupiah, tenaga kerja 30 juta rupiah, overhead dibebankan sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu biaya perbaikan untuk unit cacat normal pada tenaga kerja sebesar 2 juta rupiah, overhead pabrik 1.500.000 rupiah, unit cacat tidak normal pada tenaga kerja 500.000 rupiah, overhead pabrik 800.000 rupiah. Kebijakan perusahaan memperlakukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya. Biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang diminta pada soal ini yaitu yang pertama, laporan biaya produksi Departemen 2 pada bulan Desember 2019. Yang kedua, buatlah jurnal transaksi Departemen 2 pada bulan Desember 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan biaya produksi bulan Desember 2019. Data kuantitas unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya 95%, bahan, tenaga kerja, dan overhead 95% dengan kuantitas 15.000. Unit ditransfer dari departemen sebelumnya 25.000. Unit ditambahkan ke produksi sebesar 5.000, maka jumlahnya yaitu 45.000. Unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 20.000. Unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya 80%, bahan, tenaga kerja, dan overhead 80% sebesar 15.000. Unit rusak, normal, dan tidak normal dari departemen sebelumnya 70%, bahan, tenaga kerja, overhead 70% dengan kuantitas 10.000, maka totalnya sama 45.000. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya sebesar 15.000 unit, jumlah biayanya 10 juta rupiah, bahan 2 juta rupiah, tenaga kerja 5 juta rupiah, overhead pabrik dibebankan sebesar 1 juta rupiah, maka jumlah biaya persediaan awal sebesar 18 juta rupiah. Biaya ditambahkan ke periode ini. Dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya 25.000, biayanya 50 juta rupiah dengan jumlah unit ekuivalen sebesar 64.000, maka biaya per unitnya 937,5 rupiah. Unit ditambahkan ke produksi, jumlah unitnya 5.000, jumlah dan biaya per unit disesuaikan saat ada penambahan sebesar 45.000 unit pada 64.000
unit ekuivalen sebesar sama Rp937,5, maka jumlah dan biaya per unit disesuaikan sebesar Rp937,5, bahan sebesar Rp35 juta, tenaga kerja Rp30 juta, overhead pabrik dibebankan sebesar Rp20 juta, jumlah biaya ditambahkan sebesar Rp135 juta, biaya perbaikan produk cacat normal, tenaga kerja sebesar Rp2 juta, overhead pabrik dibebankan sebesar Rp1.500.000, jumlah biaya ditambahkan sebesar Rp3.500.000, dan untuk biaya per unitnya sebesar Rp351,5625. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal, tenaga kerja Rp500.000, overhead pabrik dibebankan Rp800.000, maka jumlah biaya ditambahkan sebesar Rp1.300.000. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.317.800.000. Untuk biaya per unitnya sebesar Rp2.445,3125. Selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen. Bisa dilihat pada gambar. Unit ditransfer ke departemen berikutnya dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead sebesar 45.000 unit. Unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya 15.000 dikali 80% hasilnya 12.000. Bahan sama 15.000 dikali 80% hasilnya 12.000. Tenaga kerja dan juga overhead pabrik hasilnya juga sama 12.000. Unit rusak normal dan tidak normal 10.000 dikali 70% dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead hasilnya 7.000 unit. Jumlah unit ekuivalen yaitu dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik sebesar 64.000 unit. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya. Untuk pertanggungjawaban biaya ditransfer ke departemen berikutnya 20.000 unit dikali Rp2.445,3125, maka hasilnya sebesar Rp48.906.250. Alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer sebesar Rp3.912.500. Jumlah biaya ditransfer sebesar Rp52.818.750. Biaya persediaan barang dalam proses akhir dari departemen sebelumnya 15.000 dikali 80% dikali Rp937,5, maka hasilnya Rp11.250.000. Bahan 15.000 dikali 80 dikali Rp578,125, hasilnya Rp6.937.500. Tenaga kerja 15.000 dikali 80% dikali Rp578,125, hasilnya Rp6.937.500. Overhead pabrik 15.000 dikali 80% dikali Rp351,5625, hasilnya Rp4.201.807.50. Alokasi biaya rusak normal ke BDP akhir sebesar jumlah biaya BDP akhir sebesar Rp3.227.8125. Alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal sebesar Rp51.351,5625. Alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal sebesar Rp1 juta. Jumlah pertanggungjawaban biaya sebesar Rp91.232.31,25. Selanjutnya yaitu penjelasan. Biaya produk rusak normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya 15.000 dikali 70% dikali Rp937,5, maka hasilnya Rp6.562.500. Untuk bahan 15.000 dikali 70% dikali Rp578,125, hasilnya Rp4.046.000.
Rp86.875. Tenaga kerja 15.000 dikali 70% dikali 578,125, hasilnya juga sama, yaitu Rp4.046.875. Overhead pabrik 15.000 dikali 70% dikali 351,5625, hasilnya Rp2.460.937,5, maka jumlahnya adalah Rp17.117.187,5. Alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal. Rusak normal sebesar Rp30.769.000 dibagi 10.000 unit dikali 7.000 unit, maka hasilnya Rp6.846.875. Rusak tidak normal sama Rp13.769.000 dibagi 10.000 unit dikali 3.000 unit, hasilnya yaitu sebesar Rp53.351.56,25. Rincian biaya alokasi rusak normal dari departemen sebelumnya, yaitu Rp6.562.500 dikali 7.000 unit dibagi 10.000 unit, hasilnya Rp3.937.500. Bahan Rp4.046.875 dikali 7.000 unit dibagi 10.000 unit, hasilnya Rp2.428.125. Tenaga kerja sama, yaitu Rp4.046.875 dikali 7.000 unit dibagi 10.000 unit, hasilnya Rp2.428.125. Overhead pabrik sebesar Rp2.460.937,5 dikali 7.000 unit dibagi 10.000 unit, hasilnya Rp147.6562,5, maka jumlahnya adalah Rp10.270.312,5. Alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses. Dialokasi ke unit ditransfer Rp6.846.875 dikali 20.000 unit dibagi 20.000 ditambah 15.000, hasilnya Rp3.912.500. Dialokasikan ke persediaan akhir, yaitu Rp6.846.875 dikali (15.000 unit dibagi 20.000 unit ditambah 15.000 unit, hasilnya sebesar Rp2.934.375. Rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir dari departemen sebelumnya Rp3.937.500 dikali (15.000 dibagi 20.000 ditambah 15.000, hasilnya Rp1.687.500. Bahan Rp2.428.125 dikali 15.000 dibagi 20.000 ditambah 15.000, hasilnya Rp140.625. Tenaga kerja sama Rp2.428.125 dikali 15.000 dibagi 20.000 ditambah 15.000, hasilnya Rp140.625. Untuk overhead pabrik sebesar Rp14.765.62,5 dikali 15.000 unit dibagi 20.000 ditambah 15.000 unit, hasilnya Rp6.328.12,5, maka totalnya adalah Rp4.401.562,5. Selanjutnya yaitu penjurnalan. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di Departemen 2 pada Desember 2019. Yang A. Biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 Rp50 juta.
pada barang dalam proses Departemen 1 sebesar 50 juta rupiah. Biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen 2 barang dalam proses Departemen 2 sebesar 35 juta rupiah pada bahan 35 juta rupiah. Yang C, distribusi tenaga kerja produksi ke Departemen 2 barang dalam proses Departemen 2 30 juta rupiah pada gaji dan upah 30 juta rupiah. Yang D, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2 barang dalam proses Departemen 2 20 juta rupiah pada biaya overhead yang dibebankan 20 juta rupiah. Yang E, biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember barang dalam proses Departemen 2 sebesar 3.500.000 rupiah pada gaji dan upah 2 juta rupiah, biaya overhead yang dibebankan 1.500.000 rupiah. Yang F, biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember, rugi produk cacat tidak normal 1.300.000 rupiah pada gaji dan upah 500.000 rupiah, biaya overhead yang dibebankan 800.000 rupiah. Yang G, biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer ke Departemen akhir barang dalam proses Departemen 3 sebesar 52.818.750 rupiah, rugi produk rusak tidak normal sebesar 5.135.156 rupiah pada barang dalam proses Departemen 2 sebesar 57.953.906,25 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua, PT Semesta memproduksi susu mentah untuk menjadi krim dan keju. Departemen 1, susu dipisahkan untuk diolah lebih lanjut menjadi krim dan juga keju. Kemudian keju ditransfer ke Departemen 2 untuk dibuat menjadi krim butter keju. Perusahaan menggunakan sistem proses untuk mengakumulasi biaya. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Keterangan kuantitas yang diproduksi untuk krim sendiri sebesar 3.500 kg, keju 5.500 kg. Harga jual pada titik pisah per kilogram sebesar Rp2.650, keju Rp1.650. Biaya tambahan per kilogram untuk keju sebesar Rp1.800 pada Departemen 2. Harga jual setelah proses tambahan per kilogram pada keju sebesar Rp3.100. Total biaya bersama sebesar Rp4.000 di Departemen 1 dialokasikan dengan menggunakan metode satuan fisik. Tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang B, total biaya produksi olahan krim butter keju. Yang C, laba yang diperoleh pada masing-masing dari krim butter keju dan keju. Dan buatlah ayat jurnal dengan asumsi tambahan informasi produk rinci sebagai berikut. Untuk Departemen pertama, bahan baku sebesar Rp2.000, tenaga kerja langsung Rp1.000, overhead pabrik Rp1.000, totalnya yaitu Rp4.000. Departemen 2, bahan baku sebesar Rp800, tenaga kerja langsung Rp500, overhead pabrik Rp500, totalnya yaitu Rp1.800. Jawaban yang A. Untuk krim, kuantitasnya 3.500, total biaya bersamanya sebesar Rp4.000. Alokasi biaya per unit yaitu dengan cara kuantitas per produk dibagi jumlah kuantitas, hasilnya 0,38%. Alokasi biaya bersama yaitu dengan cara alokasi biaya bersama dikali alokasi biaya per unit, hasilnya untuk krim sebesar Rp1.555,556. Untuk keju, kuantitasnya 4.500, total biaya bersamanya sebesar Rp4.000. Alokasi biaya per unit juga sama kuantitas per produk dibagi jumlah kuantitas, hasilnya 0,61%. Alokasi biaya bersama untuk keju
Sama caranya, yaitu alokasi biaya bersama dikali alokasi biaya per unit, hasilnya sebesar Rp2.444,444. Untuk yang B, untuk produk keju dengan kuantitas 4.500, biaya produksinya sebesar Rp1.145.750. Biaya tambahan sebesar Rp1.800 dengan biaya produksi krim butter keju sebesar Rp99.204,4. Total biaya tambahan di sini terjadi kesalahan pengetikan, hasilnya yaitu Rp2.139.994,4. Untuk yang C, keju kuantitas 4.500 dengan harga jual Rp2.650. Pendapatan yaitu kuantitas dikali harga jual sebesar Rp11.925.000. Biaya produksinya yaitu Rp1.141.750 dengan laba sebesar Rp90.725.055,5. Untuk krim butter keju kuantitas 4.500, harga jualnya Rp1.650. Untuk pendapatannya kuantitas dikali harga jual yaitu sebesar Rp7.425.000. Untuk biaya produksi sebesar Rp2.135.994,4, maka labanya yaitu Rp46.725.556. Selanjutnya yaitu penjualan departemen pertama. Yang A, barang dalam proses departemen pertama sebesar Rp2.000 pada bahan baku Rp2.000. Yang B, barang dalam proses departemen pertama sebesar Rp1.000 pada beban gaji dan upah sebesar Rp1.000. Barang dalam proses departemen pertama sebesar Rp1.000 pada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar Rp1.000. Yang D, barang jadi susu sebesar Rp1.555,556 pada barang dalam proses departemen pertama Rp1.555,5556. Yang E, barang dalam proses krim sebesar Rp2.444,444 pada barang dalam proses departemen pertama Rp2.444,444. Yang F, persediaan krim departemen 2 sebesar Rp2.444,444 pada persediaan krim departemen pertama sebesar Rp2.444,444. Selanjutnya yaitu penjualan departemen kedua. Yang A, barang dalam proses departemen 2 sebesar Rp440.000 pada bahan baku Rp440.000. Yang B, barang dalam proses departemen 2 sebesar Rp275.000 pada beban gaji dan upah Rp275.000. Yang E, barang dalam proses departemen 2 Rp275.000 pada biaya overhead pabrik dibebankan Rp275.000. Yang D, barang jadi krim butter keju sebesar Rp2.125.994 pada barang dalam proses departemen 2 sebesar Rp2.235.9944. Yang E, kas sebesar Rp99.0244,4 pada penjualan sebesar Rp99.0244,4. Harga pokok penjualan Rp2.1235,9944 pada barang jadi krim butter keju sebesar Rp2.135,9944. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.